warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Sayyidina Maulana Muhammad. Ahlan wa sahlan di kelas Ahlan Ramadan 1443 Hijriah. Sebentar lagi Ahlan Ramadan akan segera dimulai. Bagi teman-teman yang sudah hadir, kami persilahkan untuk memakai virtual background yang sudah kami sediakan. Luruskan niat, persiapkan diri, tertib dalam adab belajar, on cam jika bisa, dan jangan lupa mencatat, mengingat, dan membagikan insight kajian yang kamu suka. Selamat sore, selamat datang kembali di Ahlan Ramadan di hari kelima Ramadan. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Hari ini Ahlan Ramadan akan menyajikan tema yang berkenaan tentang seni membekali si kecil dengan dunia tauhid. Namun sore ini kami persilakan untuk Teh Dinar untuk memandu acara. Namun terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Teh Dinar yang akan menemani kita pada sore hari ini. Teh Dinar Khairunisa adalah seorang yang interest pada dunia pembinaan dan pengembangan diri muslimah. Beliau juga mendirikan sebuah komunitas calon emak milenial yang mewadahi muslimah untuk bertumbuh kuat dan sebagai individu yang taat, sebagai pasangan, teladan, dan sebagai seorang ibu yang baik. Mungkin itu saja. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa tanya-tanya langsung pada beliau ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Teh Dinar yang akan memandu acara kita bersama Teh Ilma Dina dengan tema yang sudah saya sebutkan. Sudah siap Teh Dinar? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Teh Dinar, saya persilahkan. Oke, cek sound dulu ya. Suaranya ada? Masuk? Masuk Teh. Masuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang maha tinggi lagi maha meninggikan. Allah yang maha kaya lagi maha mengkayakan. Allah yang maha luas lagi maha meluaskan. Terima kasih Allah ya gitu ya. Hari ini kita telah berkumpul yang mengumpulkan kita di kelas Ahlan Ramadan sore ini gitu ya. Alhamdulillah juga yang telah memperkenankan kita memasuki bulan Ramadan di hari ini adalah hari yang kelima, mungkin ya ada juga yang sudah saum di jadi hari ke-6 ya gitu. Kemudian menjadi berkah yang bertambah-tambah gitu ya teman-teman, bisa mengisi waktu yang penuh keberkahan ini gitu ya dengan terus mengikuti kajian Ahlan sore, Ahlan Ramadan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak pematerian atau materi ya dari Mbak Ilma Dina. Mbak Ilma Dina ini sudah hadir ya Mbak ya? Alhamdulillah sudah ya. Assalamualaikum Mbak Ilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinar. Akhirnya bertemu juga. Suaraku aman ya? Aman Mbak. Oke. Ya, baik Mbak Ilma, izin saya perkenalkan diri dulu ya. Monggo, silakan. Nah, materi hari ini adalah materi tentang seni membekali si kecil dengan dunia tauhid gitu ya. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di kelas sore hari ini. Ini sudah banyak juga ya. Nah, izin saya membacakan CV Mbak Ilma. Nah, Mbak Ilma ini adalah ibu dari 2 anak dan salah satu co-founder dari Hana Indonesia. Nah, Mbak Ilma mendalami bidang pendidikan guru keluarga. Mbak Ilma juga seorang praktisi unschooling yang menerapkan pendidikan rumah berbasis fitrah dengan kedua putranya, Masya Allah. Dalam menuangkan kontribusi, Mbak Ilma pun terlibat menggarap kurikulum dan membantu di beberapa komunitas pendidikan dan dakwah, seperti Jejak Langit, Fitrah World Movement, Terang Jakarta, dan Iman Pet. Dalam kegiatannya, Hana Indonesia mengangkat sebuah kampanye yaitu hashtagnya Jawab dengan Tauhid, gitu ya. Platform Hana Indonesia ada di Instagram @hana.indonesia, podcast Hana Indonesia, dan beberapa kegiatan seperti kajian Hana, Hana berbagi cerita, dan bermain bersama Hana. Masya Allah, akhirnya kita ketemu juga ya Mbak Ilma. Alhamdulillah, rezeki ya Mbak.
Ingin bertemu Mbak Ilma, Masya Allah. Nah, oke, Mbak Ilma sudah siap untuk sore hari ini? Insya Allah. Kita Baik. ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, Mbak Ilma, Dinar persilahkan ya. Silahkan Mbak Ilma. Oke, sekali lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang banget, merasa sangat bahagia, sangat terhormat bisa mendapat kesempatan sore hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Insya Allah kita tujuannya nggak lain nggak bukan adalah mendidik diri sendiri, mengulang-ulang hal-hal yang mungkin kita sudah tahu, tapi itulah gunanya kita ada bersama-sama ya untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran, karena biasanya kalau sendiri aku pribadi lebih banyak errornya. Jadi senangnya sama acara atau pertemuan atau gathering kayak gini tuh intinya karena kita bisa memperluas silaturahmi dan saling mengingatkan atas kebaikan dan besarnya cinta Allah sama kita semua gitu ya. Aku mewakili Hana Indonesia juga mau sedikit ngasih tahu, selain dari platform Instagram dan podcast, alhamdulillah kita sudah launching website. Itu di Ramadan, berkah Ramadan juga kita launching website, dan di pekan ini sudah buka pendaftaran. Next week insya Allah kita punya acara tahunan, yaitu namanya Festival Jawab dengan Tauhid. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung ke Instagramnya aja, ada banyak informasi di sana. Mudah-mudahan bisa ikut meramaikan ya, karena bulan Ramadan ini waktu yang paling tepat juga untuk kita merayakan ketauhidan gitu. Kita banyak acara-acara seru insya Allah. Mungkin boleh itu untuk pendahuluan. Ya? Iya, silahkan. Acaranya free, jadi tinggal daftar aja insya Allah. Oke, sebentar. Kelihatan Mbak Dinar? Ada Mbak, jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke materi ya. Jadi yang dimintakan kepada saya hari ini, tema kita adalah seni membekali si kecil dengan tauhid. Sebetulnya mungkin sepintasan gitu ya, tauhid itu sebuah kata yang mungkin aku dan teman-teman itu selama ini merasa cukup awam dengan kata ini, atau bahkan kalau mendengar hanya di sekitaran di dalam masjid, di pengajian gitu ya, tapi dalam keseharian ini kata yang cukup jarang kita gunakan dalam sehari-hari. Tapi justru itu tujuannya, karena kalau kita lihat nih, ternyata anak-anak tuh setiap hari pertanyaannya itu bisa macem-macem banget. Kadang-kadang pertanyaannya random sekali di waktu yang belum tentu kita siap menjawab gitu ya. Kadang-kadang pertanyaan anak-anak bisa, kenapa rambut aku keriting tapi kok kakak enggak? Sampai ke dinosaurus, sampai kapan aku bisa ketemu Allah gitu ya, kenapa aku sekarang nggak bisa lihat Allah? Terus Allah sama superhero itu kuatan mana? Terus macam-macam pertanyaan anak-anak dan polos, dan terkadang kita kagok gitu dalam menjawab. Terus kalau anak nanya kayak gitu, gimana jawabnya gitu kan? Jadi kalau kita perhatikan, anak bertanya itu nggak mungkin nggak ada rangsangannya. Pasti dia habis dengar sesuatu, atau habis lihat sesuatu, apa dikasih tahu temannya, macam-macam. Nah, kemudian yang menarik adalah mereka datang ke orang tuanya, ke ayah ibunya, untuk mengkonfirmasi apakah benar yang aku dengar, atau kalau dia mau tanya sesuatu, dia pengen tahu jawabannya gitu ya, dia konfirmasi. Satu hal yang menarik adalah berarti Allah itu memberikan keistimewaan posisi orang tua di anak-anak sebagai zona nyaman, sebagai tempat yang dia bisa percaya gitu ya. Karena apapun jawaban yang kita kasih ke anak, itu ternyata anak akan menganggap itu sebagai kebenaran, terutama di usia dini gitu ya. Semua yang orang tuanya ucapkan atau yang orang tuanya bilang benar, dianggap benar. Yang orang tuanya bilang keren, dianggap keren. Jadi banyak sekali kesempatan orang tua untuk memasukkan value-value gitu yang kita ingin mereka ketahui sebagai bekal dalam mereka kelak menjalani hari-hari dan tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan polos ini, sebenarnya kenapa sih kok sulit ya lisan ini menjawab gitu. Kadang-kadang kalau ditanya Mbak Ilma anaknya ada berapa? Mudah banget aku jawabnya. Atau umurnya berapa anak-anaknya? Mudah juga aku menjawabnya. Kenapa? Karena pertanyaan yang mungkin dilontarkan itu ditujukan tentang aku. Nah, sementara pas anak-anak bertanya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sulit aku pribadi jawab, karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang Allah. Dan yang paling patut dan pantas untuk menjawab tentang Allah adalah Allah sendiri. Itu sebabnya ada Al-Quran ya yang diturunkan Allah melalui Rasul kita,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang Allah mengenalkan dirinya gitu, Innani anallah, aku nih Allah gitu, dirikanlah sholat untuk mengingatku dan seterusnya. Bahkan di dalam surat Al-Ikhlas saja yang tadi kita baca pas zikir petang, itu semua menjelaskan tentang Allah gitu ya. Jadi karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, maka kita perlu mendampingi dan membersamai anak-anak juga untuk mengenalkan Allah dari sumber-sumber yang memang Allah sudah sediakan, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis. Itu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita tarik mundur dulu ya, sebelum kita bicara tentang anak-anak, sebetulnya kita ini masing-masing punya hubungan pribadi banget sama Allah. Jadi setiap kita itu punya hubungan yang sangat pribadi, punya hubungan yang sangat romantis, dan itu kita nggak bisa menilai seberapa tinggi atau seberapa baik kualitas hubungan seseorang sama Allah. Aku nggak bisa bilang, Mbak Anissa nih kayaknya aku lebih solehah deh kayaknya daripada Mbak Anissa. Atau aku tuh kayaknya justru misalnya melihat orang lain dan aku rasa aku kayaknya lebih pintar dan lebih dekat deh sama Allah daripada dia. Nggak bisa kita bilang gitu, karena itu sesuatu yang sifatnya sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Nah, saat misalnya kita semakin mengenal Allah, maka kita semakin sayang sama Allah. Kita akan melihat bahwa Allah tuh ternyata luar biasa ya sayangnya sama aku, tapi kita perlu effort untuk mengenal Allah gitu. Nah sekarang kalau Allah memberikan amanah berupa seorang anak di sekeliling kita, dan ini nggak hanya berlaku untuk anak ya, ini juga berlaku untuk kenapa Allah pertemukan kita hari ini, kenapa Allah berikan sahabat-sahabat seperti ini, kenapa Allah berikan tetangga-tetangga kita dan teman-teman komunitas kita dan seterusnya, itu semuanya bukan tanpa tujuan. Jadi Allah berikan amanah seorang anak, tujuannya adalah supaya kita menjadi orang dewasa yang menemani dia, membersamai dia, dan mengenalkan dia terhadap penciptanya gitu. Jadi kita terhadap semua orang itu sebenarnya sama-sama untuk saling mengenalkan dan membersamai supaya kenal sama Allah lebih dalam gitu, lebih sayang lagi sama Allah. Jadi Allah kasih seorang anak sebagai peranan kita adalah untuk mendampingi dia supaya dia kenal sama penciptanya. Karena biar gimana pun manusia itu adalah kita itu adalah orang dewasa yang aktivitas sehari-harinya itu punya banyak sekali peranan dalam kehidupan. Ya, kita ini adalah tetangga dari tetangga kita, anak dari orang tua kita adalah orang tua dari anak kita adalah istri dari suami-suami kita, terus kita adalah warga negara Republik Indonesia, kemudian kalau kita jadi pengguna jalan raya itu kita juga peranannya sebagai pengguna jalan raya, dan seterusnya. Nah, anak-anak ini di sekitar kita, mereka adalah calon orang dewasa. Gitu. Nah, mereka itu kelak akan jadi orang dewasa seperti kita. Jadi Allah memberikan mereka fase untuk belajar, yaitu menjadikan bermain sebagai simulasi kehidupan. Jadi dengan bermain mereka ngelihat, oke, apa sih jadi orang dewasa? Oh begitu, orang dewasa tuh sibuknya kayak gini ya, pagi harinya begini ya, oh punya handphone ya, handphone itu kayak gimana sih fungsinya? Oh ibu tuh setiap hari baca Quran ya, tapi nggak cuma Quran, ibu juga baca buku, ibu nge-zoom ya, ternyata nge-zoom tuh ngapain sih bu? Gitu. Masak tuh kayak gimana sih bu? Emang kenapa kita harus nyetrika? Kenapa nggak langsung taruh lemari aja? Banyak sekali pertanyaan mereka ya tentang sehari-hari, yang mereka tuh sebenarnya meresap semua value-value dan nilai, dan dia tuh pengen tahu gitu, hidup ini sebenarnya untuk semakin banyak orang tuanya menyertakan atau melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, Allah dan Rasulnya, maka itu pun nilai-nilai yang akan mereka pick up gitu, yang akan mereka serap. Jadi intinya kita perlu sekali membersamai mereka supaya mereka sadar mereka punya hubungan yang sangat pribadi dengan Allah. Dan kalaulah ditanya apa sih bekal saat yang paling penting itu yang bisa kita berikan kepada anak-anak sebagai bekal mereka selama-lamanya nih, kita nggak tahu usia kita apakah sampai bulan ini aja atau seterusnya sampai berapa tahun, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang sebagai bekal yang penting banget yang pengen aku pribadi kasih ke anak-anakku adalah aku pengen mereka sadar betul mereka punya hubungan yang kuat sekali sama Allah. Kenapa? Karena kesadaran hubungan mereka sama Allah itulah yang akan menjadi apa ya, kayak bekal tuh, kayak jadi mereka mengambil keputusan itu karena Allah, mereka menyukai sesuatu juga karena Allah, membenci sesuatu juga karena Allah. Jadi apa-apa semua itu adalah didasari dari mereka sangat paham dan sangat tahu bahwa Allah tuh selalu melihat, selalu menjaga, selalu melindungi, selalu menyayangi mereka gitu, dan semua yang mereka lakukan tuh akhirnya adalah semuanya untuk Allah. Dan mereka bisa
mengenal Allah, semakin mereka kenal Allah, mereka akan semakin sayang. Dan kalau mereka semakin kenal sama alam, mereka paham kenapa Allah menurunkan mereka, kenapa Allah menciptakan mereka, kenapa Allah menempatkan mereka di bumi Allah ini, dan akhirnya kenal sama diri sendiri. Dan ini menjadi sorotan yang sangat penting, karena beberapa waktu belakangan ini, soal mengenal alam dan mengenal diri, itu jadi sesuatu yang ternyata sudah lama dilupakan gitu ya. Ada beberapa momen-momen yang membuat kita kok nggak terlalu kenal sama diri sendiri, terutama di era disruptif yang sekarang informasi luar biasa banyaknya. Gimana kita bisa menjadi pribadi yang bijak gitu dalam memilih informasi mana yang sebenarnya benar-benar penting buat diri aku gitu. Jadi mengenal Allah, mengenal alam, dan mengenal diri itu adalah proses tahapan-tahapan dari usia mereka lahir sampai mereka menginjak balik nanti, yang perlu mereka lalui, yang akhirnya akan mematangkan kepribadian mereka untuk bisa mengokohkan kesadaran hubungan mereka sama Allah. Gitu, intinya kurang lebih begitu. Dan menariknya adalah di surat An-Nahl ayat 78, Allah bilang, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, gitu ya. Jadi kita tuh keluar dalam kondisi tidak mengetahui apapun, kecuali kita pernah bersaksi di alam ruh bahwa memang betul Allah adalah pencipta dan Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, gitu. Dan untuk modal, untuk bekal kita di dunia, Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tujuannya apa? Kata Allah, tujuannya agar kamu bersyukur. Untuk sekalian mungkin bulan Ramadan bisa tadabur gitu ya, ada banyak sekali ayat-ayat yang melibatkan kata-kata pendengaran, penglihatan, dan hati dalam urutan ini, dan ini menjadi sangat menarik karena tujuannya tuh kita menjadi manusia yang bersyukur. Bersyukur itu bukan cuma menerima sesuatu apa adanya, tapi juga melihat gitu dan membaca sebenarnya apa ya hikmah di balik Allah menjadikan ini gitu, menjadikan sesuatu ini atau mengizinkan sesuatu terjadi. Kenapa ya? Apa hikmahnya Allah menjadikan Zoom meeting kita hari ini insya Allah lancar sampai selesai nanti? Kira-kira kenapa ya Allah menghendaki tema ini yang kita bahas? Dan hal-hal kayak gitu tuh seru gitu untuk kita iqra bismi rabbik, untuk kita baca dengan nama Allah, karena benar-benar di balik segala sesuatu itu ada Allah gitu. Allah yang mengizinkan ini terjadi, baik itu mungkin kita anggap baik buat kita atau enggak, tapi semua itu adalah cara Allah komunikasi sama kita. Karena kita bukan nabi ya, kalau nabi Allah tinggal kirim malaikat terus langsung bisa berkomunikasi langsung, tapi dengan hamba-hambanya Allah itu menggunakan banyak sekali wasilah, termasuk orang-orang di sekitar kita atau kejadian-kejadian di sekitar kita sebagai cara Allah berkomunikasi kepada kita. Jadi Allah tuh mau mencoba menyampaikan sesuatu. Nah, disitulah cara kita bersyukur adalah coba kita pikir, kenapa Allah mau ngomong apa ya sama aku begitu. Jadi kenapa kok pendengaran, penglihatan, hati ini ditaruh berurutan? Karena ternyata mendidik anak itu nggak lama, teman-teman, hanya sampai balik. Waktu awal-awal belajar tentang ini, aku juga mikir, bukannya mendidik anak tuh lama ya, sampai nanti mereka 20-an gitu, sampai mereka berkeluarga dan seterusnya gitu kan. Ya betul, kita sebagai orang tua pastilah cinta kita sama anak-anak tuh juga anugerah dan berkah dari Allah yang akan ada terus sampai bahkan akhir hayat kita gitu. Tapi kita perlu sadar ternyata mereka itu akan menginjak usia balik. Mereka akan menginjak usia di mana mereka sudah punya catatan amal sendiri, dan saat itu mereka udah harus mampu untuk memilih hal-hal yang baik untuk dirinya. Mereka udah ada di masa mereka perlu mampu untuk akil berpikir apa yang baik buat dirinya, mereka tahu konsekuensi apa yang terjadi saat mereka memilih sesuatu gitu ya. Dan itu memang sampai usia balik. Balik itu kurang lebih di usia 15 tahun kalau secara teori menurut jumhur ulama, tapi setiap anak bisa berbeda-beda. Nah, ternyata si pendengaran, penglihatan, dan hati itu merupakan step-step untuk perkembangan usia anak-anak secara berurutan sampai mereka menginjak usia balik gitu. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu indera yang paling sensitif menyerap ilmu untuk mereka bertumbuh dan berkembang adalah pendengarannya. Makanya di usia pas bayi itu mereka belum bisa banyak bicara verbal, tapi mereka menyerap dengan sangat baik melalui pendengaran. Mereka bisa membedakan suara ayah ibunya, mereka bisa dibiasakan mendengarkan murotal, dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar mereka gitu ya. Pokoknya mereka sangat banyak belajar dengan pendengaran. Kemudian di usia 2-7 tahun, itu yang paling banyak menyerap adalah
penglihatan. Makanya ibu-ibu pasti paham banget, seberbusa apapun kita mengulang-ulang sesuatu ya di usia ini, akan tetap lebih efektif mereka menirukan apa yang kita lakukan. Makanya mereka biasanya ngekor nih, kita keluar ke kebun mereka ikut, kita ke dapur mereka ikut, kita lagi jemur baju mereka ikut, gitu. Pokoknya intil aja dengan kesibukannya sendiri, dengan mainannya sendiri. Tapi mereka bisa melihat gitu, oh kegiatan ibuku tuh begini, meskipun kelihatannya mereka nggak atensi, tapi itu mereka serap. Dan mereka akan menjadi dai-dai cilik gitu ya. Misalnya ibunya bilang, kalau buang sampah di sini ya, nah ini ibu tuh pisahin antara kalau misalnya organik di sini ya, yo yang bekas buah, biji-biji atau sayur-sayur yang bekas potong gitu, kulit-kulit di sini ya. Kalau misalnya yang selain organik di sini. Wah, mereka akan tuh kalau misalnya ada neneknya nanti datang ke rumah, nenek kalau buang tisu jangan di sini ya, ini yang untuk organik gitu. Itu apa hasil dari mereka melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan di rumah gitu. Jadi mereka menyerap sangat baik. Nah, kemudian dimasuk ke usia 7-10 tahun, itu udah fase preakil balik yang pertama. Biasanya sebenarnya disebutnya kalau bahasa Arab hanya balik saja, tapi fenomena sekarang yang terjadi adalah baliknya di usia yang jauh lebih cepat, sementara akilnya itu nanti di usia 20-an. Itu hasil riset kalau nggak salah 4 tahun lalu. Jadi karena besarnya gap antara akil dengan balik, sehingga sekarang terms yang digunakan sering akil balik, karena untuk menandakan bahwa memang harusnya akil dan balik itu terjadi di momen yang kurang lebih bersamaan. Bayangin dong, mereka udah punya catatan amal sendiri, tapi belum bisa memilih hal-hal yang baik untuk dirinya. Itu kan lumayan resikonya besar sekali gitu ya. Mereka matang secara syahwat, matang secara jasmani, tapi nggak bisa akil memilih mana saja yang sebenarnya baik untuk dunia akhirat mereka gitu. Jadi itu sangat penting. Nah, di usia 7-10 tahun ini mereka banyak menyerap dengan hati, dalam arti pemahaman atau pemikiran gitu, menggunakan hati. Jadi misalnya banyak tuh yang udah mulai makin kritis di usia 7, mulai mempertanyakan value-value yang mungkin kita pernah kasih tahu di usia sebelumnya. Mereka bilang, kok di rumah tante itu nggak kayak gitu, kalau di sana nggak begitu, kalau di sini si ini boleh begini, si ini boleh begitu gitu ya, kenapa kita enggak? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mulai banyak muncul nih ya, plus minus di usia 7 tahun ke atas. Mereka mulai jadi lebih sensitif terhadap sesuatu, mereka lebih mudah iba, mereka lebih mudah empati, terus mereka mulai mulai lebih perasa gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang cerita, perasaan waktu dia umur 5, umur 6 semua udah mandiri, makan sendiri, mandi sendiri. Sekarang giliran umur 7, umur 8 kenapa malah minta disuapin, malah minta dimandiin. Itu bukan karena mereka manja, bukan, tapi memang ada kebutuhan di usia ini yang lebih sensitif secara rasa gitu, dan ini sebenarnya periode yang Allah juga udah siapkan untuk mereka matang secara emosi. Insya Allah di berikutnya kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian di umur 10-14 tahun itu masuk ke fase preakil balik 2, di mana semua indera-inderanya yang pendengaran, penglihatan, hati tadi udah lebih matang, sehingga semuanya aktif dipakai untuk mempersiapkan diri benar-benar menuju usia balik di 15 tahun. Nah, di usia 10-14 tahun inilah waktu yang paling tepat untuk kita memasukkan hal-hal yang sifatnya bakat dan kepemimpinan, dan nanti kaitannya tentang surga neraka, konsekuensi, pahala dan dosa, dan seterusnya itu lebih digenjot lagi di usia ini terutama. Nah, karena 0-7 tahun itu adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah keimanan, dan biasanya kita mulainya selalu dari fitrah keimanan. Jadi kalaupun misalnya pertanyaannya, tapi ini belum sempat dulu, sekarang anakku udah besar, nggak, tetap mulainya dari fitrah keimanan. Nah, ini disclaimer dulu sedikit. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang bukan kita yang kasih ke anak-anak, tapi itu memang sesuatu yang sudah Allah install di dalam diri setiap manusia. Jadi setiap kita itu punya fitrah, ya. Fitrah itu sebenarnya bawaan untuk kecondongan human nature atau kecondongan kita terhadap hal-hal. Misalnya kita suka sesuatu yang wangi, kita menyukai sesuatu yang sehat, menyukai sesuatu yang bersih, kita menyukai berpikir dan bernalar, kita suka untuk produktif, kita suka untuk berpegang teguh pada agama Allah. Itu hal-hal yang sifatnya fitrah gitu ya. Fitrah itu ada macam-macam, salah satunya atau inti dari semua fitrah adalah fitrah keimanan. Fitrah-fitrah yang lain itu menjadi pendukung bagi tumbuh suburnya fitrah keimanan. Jadi penting sekali dari usia yang sangat dini kita membantu anak-anak kita untuk menumbuhkan fitrah keimanannya supaya mereka sadar akan hubungan mereka sama Allah yang sangat istimewa itu gitu.
cara mulainya gimana? Cara mulainya dengan mempesonakan mereka pada kebaikan. Biasakan mereka mendengar, melihat gitu ya, dan merasakan dan berpikir hal-hal yang baik gitu. Jadi anak itu terlahir dengan fitrah yang menyukai hal baik. Nah, ini adalah masa-masa penanaman nilai. Jadi penting sekali anak-anak kita untuk mendapatkan nilai-nilai yang benar dari kita, orang tuanya sebagai teladan, yang mana nanti next-nya kalau mereka keluar ke kehidupan, mereka bermasyarakat, mereka akan bawa nilai-nilai yang udah kita kasih di rumah, dan mereka akan bandingkan, mereka akan melihat, dan disitulah nanti kita doakan mereka supaya Allah terus menuntun mereka melalui fitrah-fitrah yang memang sudah Allah install di diri mereka gitu. Jadi gimana caranya mereka punya imaji positif aja tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, bahwa Islam itu indah, Islam itu rahmat, Islam itu menyenangkan, Islam itu membanggakan, para sahabat-sahabat itu keren-keren gitu, dan itu perlu secara aktif kita tumbuhkan gitu, kecintaan-kecintaan itu. Gitu. Kemudian kecerdasan itu juga sebetulnya secara umum ada 3 yang sering dibahas, dan ini menjadi penting untuk diangkat karena ini jadi fenomena yang sangat relate dengan yang terjadi sekarang ini. Jadi kita dikasih panca indera sama Allah, dan pertama adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu sebenarnya anchor-nya cuma 3 pertanyaan. Kita nih dari mana, di sini sedang apa, dan setelah ini mau kemana. Itu penting banget karena itu akhirnya benar-benar menjadi penyubur atau penumbuh dari si fitrah keimanan, karena ini penting banget gitu. Kita kalau berada di satu tempat dan mau menuju satu tempat kan harus tahu roadmap-nya, kita mau lewat mana, mau bawa bekal apa aja, kita nih misi kita apa, dan seterusnya. Ini jadi sangat penting. Nah, sekarang ini di dunia banyak yang sebenarnya mengesampingkan atau memisahkan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan yang lain, sehingga ada kehampaan di kematangan diri generasi gitu. Kemudian yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah kecerdasan emosi. Ini juga harus diangkat karena sekarang juga lagi marak. Kecerdasan emosi ini merupakan suatu hal yang Allah memang sudah sediakan fase kematangannya ya, terutama tadi di saat kita di usia 7-10 tahun, itu biasanya anak-anak macam-macam nih. Hal antara lain misalnya gini, yang pernah aku alami, anakku les renang. Habis itu dia bilang dia nggak suka sama guru renangnya karena galak gitu ya. Dan kalau misalnya dia nggak suka, akhirnya dia nggak mau renang. Nah, itu bagian dari episode yang Allah berikan kepada anak aku itu untuk mematangkan kecerdasan emosinya. Kalau dilihat sepintas, dia sebel dan dia pokoknya nggak mau renang gitu ya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan apa? Oke, gimana caranya dengan ini dia jadi lebih kenal sama Allah, lebih sayang. Aku kan bisa aja bilang sama dia misalnya, Bang, udahlah nggak usah sedih, pokoknya ini kan udah ini, pokoknya setiap Selasa kita renang apa dan segala macam gitu. Tapi kan nggak kan sayang, kita mau menjadikan semua momen kebersamaan kita sebisa mungkin itu bagian untuk dia, kita menemani dia untuk kenal sama Allah gitu. Jadi ya begitulah, setiap anak dan setiap orang tua itu punya custom sendiri-sendiri, kita sangat paham anak-anak kita kayak gimana, jadi silahkan trial dan error untuk mematangkan ini. Intinya kita tahu bahwa mereka punya fase untuk butuh mencerdaskan emosi. Dan yang ketiga adalah yang sering kita tahu, yaitu kecerdasan intelektual, dan tiga-tiganya ini sangat krusial gitu untuk mematangkan si pribadi anak-anak kita ataupun kita sekalipun gitu ya, untuk bisa mengenal diri sendiri dan akhirnya lebih mengenal Allah lagi gitu. Kita perlu banget gitu menghadirkan kesadaran dalam setiap apa yang kita lakukan, dan juga menyadari kehadiran kita. Kenapa Allah mau aku ada di sini? Kenapa sih kita hidupnya di 2022? Kenapa kita ketemunya hari ini? Kenapa kita nggak hidup 100 tahun lalu? Kenapa nggak 100 tahun yang akan datang? Kenapa harus di Indonesia? Kenapa kok Mbak Dinar di Indonesia, nggak di negara lain? Mungkin kan kondisinya akan berbeda dan seterusnya. Itu sangat-sangat erat kaitannya dengan apa yang Allah mau kita lakukan gitu di masa ini, saat ini, dengan semua yang ada di sekitar kita ini. Dan itu seru banget teman-teman, karena kalau udah ada di masa kayak, jadi kita nggak cenderung fokus sama apa hal-hal pada diri kita atau fokus sama hal-hal yang tidak menyenangkan menurut kita tapi Allah izinkan terjadi, tapi sebenarnya semua itu adalah cara Allah mau menyampaikan sesuatu sama kita gitu. Jadi kembali ke sini, kalau kita lihat dari fitrah perkembangan anak-anak gitu ya, oke, jadi gimana nih caranya menumbuhkan tauhid persisnya? Jadi secara umum ini adalah framework yang sangat membantu kita dalam mendampingi anak-anak. Pelan-pelan ya. Di usia 0-7 tahun itu adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah keimanan ya. Makanya aku taruh light bulb-nya di usia 0-7 di fitrah keimanan.
di usia ini sangat efektif kita mengenalkan Allah sebagai Rob, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penjamin rezeki. Allah itu yang pokoknya selalu ada untuk kita, dan karena Allah kita ada, dan itu waktu yang sangat tepat untuk menumbuhkan cinta. Cinta terhadap Allah itu menjadi basis atas semua apapun yang akan datang, semua harus berakar dari cinta. Dan karena fitrah itu sudah Allah install di dalam diri setiap manusia, maka fungsi kita ya tinggal menumbuhkan gitu. Jadi kita menumbuhkan fitrah dan menanamkan adab itu untuk hal lain. Tapi intinya fitrah itu kita tinggal ibaratnya tuh gardener mindset gitu. Kita kasih pupuk, kasih air sedikit, kita taruh oke sekarang lagi matahari, geser dikit potnya. Oh sekarang lagi agak mendung, oke kita geser ke dalam potnya gitu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi bagaimana akar itu tumbuh kita nggak bisa cek. Kita nggak bisa aduh pengen lihat nih udah tumbuh belum sih fitrah keimanannya terus kita gali gitu, nggak bisa. Kita harus sabar melihat dan mempercayakan kepada Allah, ya Allah titip, karena biar gimana pun memang mereka anak-anak kita, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan aku selalu bilang sama anak-anak, aku sayang banget sama abang. Bayangin nggak sebesar aku sayang sama abang, Allah itu bahkan lebih sayang lagi sama abang daripada aku. Dan aku nggak ngerti itu sebesar apa sayangnya Allah sama abang, aku aja sayang sama abang udah segininya gitu. Jadi itu ada hal-hal yang kalau kita ucapkan ke anak-anak dan mereka sering dengar, mereka akan nanti melanjutkan ngomong, abang juga sayang sama Ama, tapi abang lebih sayang sama Allah gitu. Dan itu hal-hal yang justru malah bagus ya. Bukan cuman meralat sedikit satu-satu aku sayang ibu, tapi yang paling kita sayang nomor satu adalah Allah, yang kita sayang nomor dua adalah Rasulullah, dan Allah sayang banget sama Rasulnya, Allah dan Rasulnya meminta kita untuk sayang sama ibu dan ayah kita. Jadi itu merupakan satu disiplin berpikir yang mungkin kelihatannya sepele, tapi Masya Allah itu benar-benar life changing banget, baik dalam kita mengambil keputusan, dalam kita ngobrol sama anak-anak, dalam anak-anak menangkap sesuatu gitu, mereka akan tahu bahwa aku sayang banget sama orang tuaku, tapi Allah dan Rasulnya di atas segalanya gitu. Jadi, Masya Allah. Nah, di fase ini, di usia ini, mereka belajar dan kita tumbuhkan fitrah keimanan, belajar dan bakat dan lain-lain mereka itu adalah dengan bermain gitu ya. Jadi memang bermain itu sebuah insting yang memang Allah titipkan juga pada mereka di usia itu. Kemudian di usia 7-10 tahun itu adalah periode golden age untuk menumbuhkan fitrah belajar dan bernalar. Di usia ini itu paling tepat untuk kita tumbuhkan harapan mereka kepada Allah dan mengenalkan Allah sebagai Malik, sebagai Raja segala raja, sebagai pemilik pola, sebagai pengatur dan pencipta sunatullah dunia ini semua dan seisinya gitu ya. Waktu yang sangat tepat untuk mempelajari bagaimana dunia bekerja. Karena di usia ini mereka mulai kritis, mereka banyak mengasah dan mengolah hati, mereka banyak merasakan dan melihat hal-hal, mereka butuh ekspedisi dan eksplorasi, mereka butuh untuk melihat, oh ternyata Allah itu sudah menjamin semuanya dengan segitu detailnya. Luar angkasa itu kok planet bisa nggak bertabrakan gitu ya. Itu semua udah Allah atur dan sunatullah itu tegak berdiri sampai akhir kiamat nanti gitu. Terus kondisi dalam tubuh kita, bagaimana pembuluh darah kita, bagaimana fungsi jantung, bagaimana kalau kita luka, bagaimana kulit itu menutup luka dan seterusnya, itu adalah pola-pola sunatullah yang memang sudah Allah ciptakan aturan di dunia ini ya gitu ya, di bumi. Sehingga mereka punya harapan bahwa segala luka itu pasti sembuh. Nggak ada luka yang tidak sembuh. Yang berbeda adalah waktunya, obatnya, ikhtiar kita, dan lain-lain. Tapi semua luka, sunatullahnya pasti sembuh. Nah, hal-hal seperti itu yang menumbuhkan rasa harap mereka kepada Allah yang sudah sebelumnya didasari dengan cinta kepada Allah. Jadi betul-betul mereka paham banget Allah tuh selalu ada. Allah tuh nggak akan ninggalin aku. Aku tuh selalu bersama Allah. Walaupun aku ngerasa sendiri, ya Allah maafin aku. Dan seterusnya, itu siklus yang terus berulang. Tapi mereka jadi kenal sama Allah gitu dengan melihat alam, belajar di alam dan melihat di sekitar. Mereka selalu tahu bahwa ada Allah di balik segala sesuatu. Kemudian di usia 10-14 tahun itu masuk ke fase sebelum balik gitu ya, pre-balik, itu mengenalkan Allah sebagai ilah. Allah itu sebagai satu-satunya yang kita sembah. Kalau sebelumnya Allah sebagai pencipta, bahwa Allah yang menciptakan semua, nah sekarang pilihan kita jatuhkan untuk menyembah Allah. Manusia itu bukan makhluk bebas ya, mereka selalu akan menyembah sesuatu. Kalau nggak Allah, ya selain Allah. Jadi gimana caranya kita fokus, anak-anak kita paham bahwa mereka harus menyembah dan mereka perlu dan mereka cinta sama Allah, menyembah Allah sebagai ilah satu
satu-satunya sesembahan yang kita rujuk atau yang kita tuju gitu. Dan kita tumbuhkan rasa takut mereka kepada Allah yang sudah didasari oleh rasa cinta dan rasa harap gitu ya. Jadi jangan diputus, jangan cuma menanamkan rasa takut saja, karena takut yang efektif kepada Allah itu harus didasari atau dibarengi dengan rasa cinta dan rasa harap. Dengan begitu mereka tahu bahwa segala sesuatu yang aku pilih di dunia ini itu ternyata ada konsekuensinya, bahwa yang namanya khalifah itu Allah tinggalkan kita di bumi gitu ya, tapi dengan misi, dengan petunjuk gitu, dengan banyak sekali bekal-bekal untuk ayo kamu berbuat, kamu pilih hal-hal, kita punya free will gitu ya, silakan gunakan free willmu untuk memilih hal-hal yang tanda kutip menguntungkan buatmu, artinya ya kamu biar selamat dunia akhirat gitu kan. Jadi kita itu dengan cara apa, mempelajari tentang sosial, emosional, pemikiran, dan peran. Jadi kita bisa bicara banyak sekali sama anak-anak. Ibaratnya mereka udah hampir gede lah gitu. Udah bukan cuman kritis, tapi mereka sudah bisa menjadi teman berpikir, teman bekerja, teman berbisnis, teman berkomunitas, teman bikin project, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau cinta, harap, dan takut ini kita tanamkan setiap hari gitu ya, sebagai inti dari peranan kita sebagai orang tua, maka insya Allah ya, semoga Allah mudahkan gitu, anak-anak akan menginjak balik dengan siap menjadi hamba-hamba Allah yang taat gitu. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat, sebagaimana anak-anak kita ini kelak akan mengalami masa-masa memilih jalan fujur, mereka juga punya jalan takwa seperti kita gitu ya. Kita perlu untuk jangan kita memahami bahwa mereka sebagai manusia punya dua pilihan jalan. Jangan dibikin stres kalau mereka memilih jalan yang tidak taat kepada Allah. Terus doakan, terus dampingi, intinya supaya lebih banyak mereka memilih jalan taat, dan kalaupun memilih jalan yang tidak taat, maka mereka tazkiyatun nas, mereka ngobrol lagi sama Allah, mereka ampun dan seterusnya. Karena sebagaimana kita tahu, Allah itu kan bukan mencintai orang-orang suci ya, tapi mencintai orang-orang yang mensucikan diri gitu. Nggak ada manusia yang sempurna dan pasti banyak sekali khilaf dan kepleset, tapi justru baiknya adalah saat kita bersama-sama saling mendampingi supaya terus cari jalan ke Allah gitu. Jadi intinya di 0 sampai 7 gitu ya, karena keimanan itu adalah ketauhidan, sesuatu yang emang Allah sudah install, kita tumbuhkan, kita rangsang dengan memberikan mereka lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif gitu untuk menumbuhkan si ketauhidan tadi itu gitu. Kemudian kita next. Nah, bagian dari campaign yang Hannah Indonesia angkat juga teman-teman mungkin pernah dengar, itu adalah hashtag jawab dengan tauhid. Sebagaimana tauhid adalah mungkin kata-kata yang dulu aku jarang pakai gitu ya, sekarang aku pikir jauh banget gitu dari keseharian. Oh ternyata enggak, justru kenapa Hannah angkat campaign ini adalah kita pengen mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk melibatkan Allah dan Rasul-Nya di dalam keseharian. Nah, jadi 3 mindset di balik campaign ini adalah yang pertama, la ilaha illallah. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu kalau bahasa dewasanya untuk mencari ridho Allah gitu. Kalau bahasa anak-anaknya kita pakai supaya disayang sama Allah. Jadi gampangnya nih, misalnya kita mau tidur, terus kita sikat gigi. Betul itu untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, tapi kita selipkan ada Allah gitu ya, bahwa kita melakukan itu supaya disayang Allah, karena Allah tuh senang banget sama hambanya yang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kan Allah yang memberikan kita gigi dan mulut ini untuk beribadah lagi kepada Allah, jadi kita harus jaga gitu. Jadi semua hal itu dilakukan tuh supaya disayang Allah. Misalnya kita ngerjain PR, ngerjain PR itu supaya disayang Allah, karena kita jadi dapat ilmu, kita bisa bagikan lagi ilmunya, kita bisa menyerap lebih banyak dari ibu guru dan seterusnya. Pokoknya gimana caranya gitu ya, segala kejadian yang ada di rumah dalam keseharian itu kita kaitkan dengan Allah dan Rasul-Nya gitu. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya selain karena pertolongan Allah. Nah, ini mungkin juga kelihatannya sering kita dengar gitu ya, tapi begitu kita masukkan dalam keseharian sama anak-anak, oh iya ya, jadi sesimpel cuman ayah kuat ngangkat galon air, itu bukan karena ayah hebat, tapi karena Allah yang mampukan, dan Allah membuat ayah menjadi kuat ngangkat gitu. Terus kita terus berikan kalimat-kalimat seperti itu supaya familiar gitu di mereka. Jadi mereka paham bahwa yang namanya sukses sesuatu itu juga nggak mungkin tanpa pertolongan Allah, dan memang Allah yang kehendaki, dan bentuk ikhtiar kita tentunya berusaha, dan itu hasilnya di tangan Allah gitu ya. Tapi mereka tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada campur tangan Allah di situ. Kayak kita sekarang kuat puasa dan anak-anak berjuang, dan mereka merasa aduh lapar banget nih, udah jam 2, terus guling-guling gitu ya, menahan lapar dan haus gitu.
kita perlu juga katakan sama mereka bahwa ibu ini atau ayah itu kuat puasa sampai maghrib bukan karena hebat, tapi karena Allah yang memampukan. Jadi kalau kamu ingin kuat, yang paling pertama harus dilakukan adalah minta sama Allah, ya Allah, semoga aku kuat ya Allah, semoga aku kuat ya Allah gitu. Dan karena memang Allah tempat meminta, kan Allah sendiri yang bilang gitu di surat Al-Ikhlas, Allah tempat meminta. Jadi termasuk bagian dari ini nih ya, sharing. Jadi misalnya anak-anak ingin dimampukan oleh Allah untuk kuat berpuasa, terus mereka berdoa, setelah itu mereka bilang, misalnya kejadian waktu itu ya, abang bilang, aku nggak kuat lagi puasanya gitu kan, boleh nggak buka? Nah, itu kan sering ya terjadi di anak-anak itu, ibu aku boleh nggak batal puasanya? Nah, sebetulnya kita bisa aja kan bilang, ya udah kalau memang udah nggak kuat ya udah batal aja. Tapi kita bisa lihat, oke, ini kesempatan aku untuk mengenalkan hubungan dia sama Allah lagi. Kita bisa coba nih angle-angle, antara lain yang waktu itu aku lakukan adalah, kalau misalnya memang kamu merasa sudah tidak kuat, minta sama Allah untuk dikuatkan, karena Allah itu yang maha menguatkan kita dalam supaya mampu puasa. Terus dia pergi, habis itu dia berdoa gitu ya supaya kuat, terus dia datang lagi ke aku. Mama, abang masih nggak kuat, abang mau buka puasa gitu kan. Oke, kalau batal puasa atau enggak, itu bukan aku yang berhak ngasih izin. Jadi jangan nanya, Mama boleh nggak aku buka puasa? Karena puasa itu sesuatu antara Allah dengan hambanya gitu kan. Jadi kalau memang kamu nggak kuat, sudah minta dikuatkan sama Allah masih nggak kuat juga, maka keputusan untuk batal puasa itu antara kamu sama Allah gitu. Itu untuk menyadari bahwa itu hubungan dia sama Allah. Nanti kalau dia sudah memutuskan dan mikir, ya Allah besok aku coba lagi gitu, hari ini aku nggak kuat banget, maka datang ke Ama dan bilang, Ama aku udah memutuskan untuk batal puasa, aku akan siapkan makan dan minum. Jadi peranannya jelas gitu ya. Jadi boleh nggak bolehnya buka puasa itu bukan aku yang ngasih izin, tapi itu keputusan dia antara dia dan Allah. Dan itu pula yang terjadi di dalam ibadah sholat misalnya. Jadi kalau misalnya kelihatan nih, misalnya udah diingetin sholat ya sekali, 2 kali, 3 kali gitu, dan mereka mas-masan, pastikan mereka tahu bahwa kita mengingatkan mereka sholat itu bukan karena kita nyebelin atau karena kita ganggu, bukan. Tapi Rasulullah yang minta aku untuk ingetin anak untuk mendirikan sholat. Jadi aku melakukan ini itu karena perintah Rasulullah juga gitu. Masalahnya nanti dia sholat atau enggak sholat itu antara dia dan Allah. Karena kan itu sifatnya kan pribadi ya antara dia sama Allah gitu. Jadi jangan dia sholat tuh karena takut dimarahin, atau dia sholat karena dilihatin, atau karena ada orang, atau ya udah akhirnya dia berujung pada bohong dan lain-lain. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau mereka sadar betul, mereka sholat karena Allah. Kalau tidak sholat, Allah juga tahu. Nggak ada hubungannya sama aku dan nggak ada untungnya buat aku. Itu aku dari awal mencoba untuk mempraktekkan itu, dan memang jadinya efektif banget gitu. Karena dia tuh tahu, karena itu sesuatu yang antara dia dan Allah, dan Alma begini tuh karena benar-benar aku sayang sama dia. Kalaupun dia memutuskan untuk mengakhirkan sholat atau akhirnya nggak sholat, konsekuensinya pasti alam bawah sadar dia yang mengganggu dirinya sendiri. Tadi ini lagi gitu. Jadi dia ada perang batin sendiri gitu. Dan aku sifatnya di sini ya cuman untuk membantu berpikir, membantu memutuskan dan lain-lain gitu. Dan itu sebagai latihan menuju mereka usia balik nanti, insya Allah. Gitu. Kemudian yang ketiga, mindset yang ketiga adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan ini bukan cuma dipakai saat ada kejadian meninggal, tapi memang semua yang kita punya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak ada hal yang milik kita yang menempel pada kita, nggak ada, semua adalah titipan. Dan kalau ternyata ada sesuatu titipan Allah yang hilang, misalnya dia kehilangan tas gitu ya, atau tasnya rusak atau hilang, maka mungkin memang pasti pertama dicek dulu, aduh tadi agak teledor ya, tadi ketinggalan ya, tadi aku lupa ya, terus kita istighfar. Tapi di sisi lain kita supaya membantu mereka berpikir juga, kalau Allah, ya Allah kalau misalnya masih rezeki, aku masih perlu barang ini, aku masih butuh tas aku gitu ya. Dan kalau memang Allah ternyata menghendaki hilang, maka ya Allah mungkin cuma sampai sini ya manfaat yang diberikan tas ini untuk aku saat ini. Tapi aku masih butuh tas ya Allah, boleh ya minta tas lagi gitu. Itu bentuk komunikasi antara mereka dengan Allah. Nah, hal-hal seperti itu karena dari Ustadz Adriano Ruski juga bilang gitu, kita sering tahu bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi, tapi kita juga suka lupa Allah itu maha dekat gitu. Jadi kita suka lisanku suka kaku untuk terus beromantis gitu sama Allah, betapa Allah tuh dalam kita diem aja Allah udah tahu, apalagi kita minta, dan Allah kita makin banyak minta Allah makin senang lagi, dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya mereka tuh tahu bahwa semua itu adalah titipan Allah, dan berarti yang terbaik adalah
kita pakai sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, yang bikin Allah senang lagi, yang bikin kita makin disayang sama Allah, supaya nanti kalau kita pulang di akhirat kita bisa presentasi gitu, kita bisa cerita sama Allah, ya Allah dulu begini, dulu begitu, yang aku rasain begini, yang aku rasain begitu, tapi seru, tapi begini gitu. Jadi semua bisa diceritain ke Allah gitu. Nah, mindset-mindset seperti ini kalau kita masukkan dalam keseharian itu akan sangat banyak membimbing anak-anak kita untuk menumbuhkan fitrah keimanan mereka. Nah, dari situ akhirnya diingatkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal tadi, yang macam-macam dan banyak tentang Allah itu. Makanya Hana akhirnya mencoba untuk merumuskan gitu ya 3 tips untuk kita bisa latihan jawab dengan tauhid. Gimana sih caranya? Dan ini nggak terbatas pada 3, tentunya silahkan eksplor sebanyak-banyaknya, tapi sebagai mula gitu ya kita bisa latihan. Misalnya kalau anak-anak bertanya atau mengatakan sesuatu, maka kita bisa memulai jawaban atau kalimat tanggapan kita dengan kata awalan Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena anak-anak itu attention span-nya pendek. Ya, mereka punya kadang-kadang waktu dan ini terutama balita gitu ya, mereka bertanya sesuatu dan kadang-kadang cuman ingat kira-kira 20 detik pertama yang kita omongin, habis itu mereka kepalanya udah kemana-mana, habis itu aku main Lego ya gitu. Jadi kalau kita mulai dengan kata Allah dan Rasulullah, itu yang at least ada konsep tentang Allah atau Rasulullah di awal yang mereka serap gitu. Sisanya mereka konsentrasi udah hilang, ya udah oke, udah next lain kali. Misalnya contohnya, kenapa ya kok sekarang hujan ya setiap hari gitu, kan nggak enak hujan misalnya gitu. Nah itu kan kita kesempatan nih, oke kita jawab dengan tauhid, gimana nih? Nah bayangin ya, Allah itu bilang bahwa ternyata hujan itulah air berkah. Siapa yang senang kalau misalnya hujan turun? Ini baru segini aja, ini cuma beberapa detik. Habis itu dia udah tahu bahwa Allah itu menurunkan hujan sebagai air berkah dari langit. Udah, teksnya misalnya kita ngomongin tanaman, ngomongin semut, ngomongin apa, terus dia, udah ya, aku mau main basket, misalnya ke sana, udah hilang. Tapi at least di sekian detik yang pertama tadi, dia mendapatkan sesuatu dari kita tuh bahwa Allah menurunkan hujan sebagai air yang berkah dari langit gitu. Jadi dan itu bisa terjadi di banyak sekali kasus, banyak momen gitu ya. Tapi misalnya dia lagi duduk di meja dan dia minum pakai tangan kanan atau makan pakai tangan kanan, dan kita bilang, Masya Allah, bayangin betapa bangganya Rasulullah nih kalau lihat kamu minum pakai tangan kanan, ya Allah. Gitu. Itu aja dia udah mendapatkan kesan bahwa wah, berarti aku membanggakan Rasulullah nih padahal aku lagi minum. Udah, itu kan ibaratnya hal yang penting nggak penting gitu ya, tapi kesan-kesan seperti itu yang kita ingin coba tumbuhkan ke mereka bahwa Rasulullah dan Allah itu sangat dekat dengan keseharian kita. Yang kedua, kita bisa kaitkan dengan sains gitu ya, karena Al-Quran itu adalah the words of Allah dan alam itu adalah the work of Allah. Jadi misalnya contohnya yang pernah terjadi juga di aku, waktu itu kita lagi bahas ban mobil dan ban motor dan ban sepeda gitu. Dia cuma nanya, kenapa sih kok ban mobil itu lebih besar ya daripada ban motor dan ban sepeda, ukurannya beda. Nah sebetulnya kan sepintas tuh jauh gitu ya dari Allah gitu. Nah gimana nih caranya kita bisa mencoba untuk melibatkan Allah di dalam pertanyaan yang sederhana tadi. Nah, kita kaitkan dengan sains, karena di balik alam itu semuanya adalah ciptaannya Allah kan. Ya waktu itu aku bilang, Allah itu menciptakan banyak sekali hal di dunia ini, termasuk manusia dengan otaknya dan macam-macam tumbuhan. Ada banyak sekali macam pohon. Tetap aja yang diambil awalnya adalah Allah yang menciptakan pohon, gitu ya. Nah, habis itu antara lain yang diciptakan Allah adalah pohon karet. Nah, pohon karet ini ternyata manusia teliti, menemukan ide dan seterusnya, akhirnya panjang, akhirnya jadilah ban mobil gitu kan. Nah, intinya tapi yang dia dapat di awal adalah Allah yang menciptakan banyak pohon, diantaranya adalah pohon karet. Dah, kalau itu aja dia udah ambil, lumayan. Besok ada hal lagi, nanti sore ada hal lain lagi gitu ya. Tapi sebanyak mungkin di hal-hal kecil seperti itu kita coba libatkan. Jadi kalau misalnya jalan-jalan sore, misalnya ada Pak Satpam waktu itu kejadiannya lagi ngantuk, terus kita bilang, Assalamualaikum Pak, gitu. Waalaikumsalam, Dek, jalan deh, gitu. Iya Pak, yuk, jalan gitu kan. Nah, terus kita bilang, kan sebenarnya bisa lewat aja selesai, tapi kita ambil kesempatan itu untuk menumbuhkan tauhid lagi. Kita bilang, lihat nggak, tadi sebenarnya dia agak ngantuk, pas kita ucapkan salam dia senang, langsung senyum, berarti salam itu benar Rasulullah ya, bikin orang lain jadi saling menyayangi gitu dengan mengucapkan salam. Akhirnya dia semangat, oke nanti abisnya ada, kalau ada yang tukang somai lewat kita sapa lagi ya gitu. Jadi kan dia akhirnya menumbuhkan kebiasaan untuk mengucapkan salam karena ternyata benar Rasulullah ya, bikin senyum gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membantu merangsang menumbuhkan fitrah keimanan tadi. Nah, yang ketiga mungkin karena bentuk pertanyaan anak itu juga beda-beda gitu ya. Kadang-kadang mereka bertanya tuh karena mereka ingin tahu sesuatu, kadang-kadang mereka bertanya itu
cuman karena minta ditemenin berhayal gitu-gitu. Jadi ada sebab mereka bertanya tuh ada macam-macam. Coba tanya balik, saat mereka tanya balik. Kira-kira mereka udah mampu belum mengaitkan si sesuatu pertanyaan itu dengan Allah? Kalau belum, maka kita bantu ke poin pertama, kita bantu kaitkan dengan konsep Allah. Kalau sudah, ya kita gali aja terus supaya mempertajam konsep mereka tentang Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Dan ini perlu diingat, bersifat sangat umum tipsnya, karena anak-anak kita juga usianya juga macam-macam. Jadi pastikan tuh peka usia dan peka sama ketertarikan mereka. Jadi anak-anak yang pekanya tertariknya misalnya ngomongin mobil, ya udah pakai itu. Kalau mereka peka lagi ngomongin makanan, pakai itu gitu ya. Jadi silahkan coba-coba sendiri, dan sangat penting untuk melihat usia mereka usia berapa, karena menentukan attention span mereka berapa detik, berapa menit, kira-kira kalimat yang dipakai serumit apa, itu sangat tergantung dari mereka usia apa dan lagi fase pengen tahu apa gitu. Jadi sebenarnya karena mereka menggunakan bermain, tidak ada yang namanya permainan Islami tidak Islami, buku Islami tidak Islami, board game Islami enggak, semua itu ada Allah di balik segala sesuatu. Iqra bismi rabbik sebagai ayat pertama yang turun, teman-teman, Masya Allah banget. Berarti apa tuh kuatnya di balik membaca dengan nama Allah gitu ya. Semua kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Apapun yang orang tuanya lakukan, ayah ibunya lakukan di rumah, ini bernilai ibadah. Dan seni komunikasi lah ya, tanpa benar dan salah tentunya, yang penting sesuai sama Quran dan Sunnah, bahwa semua yang kita lakukan itu bernilai tauhid. Ibu-ibu nyapu, pakai bismillah, nyuci piring, pakai bismillah, itu semua bernilai ibadah, semua bernilai tauhid gitu. Dan itu penting untuk anak-anak tahu, supaya mereka paham bahwa mereka tuh kenapa Allah hadirkan di bumi ini, kenapa sekarang, menghadirkan kesadaran dalam memilih gitu dan menyadari kehadiran, sehingga pilihan, jadi mereka tuh tahu bahwa aku tuh di sini bukan cuma untuk wasting my time, bukan cuma untuk buang-buang waktu, bukan untuk santai, bukan untuk istirahat, bukan, karena semua ibadah itu menyenangkan, semua ibadah itu bentuk-bentuk yang membahagiakan diri sendiri. Bahkan Allah juga bilang tidur itu bernilai pahala gitu ya, bernilai ibadah. Berarti kan Masya Allah gitu, keseluruhan konsep kehidupan yang Islami itu kan berarti sudah segitu mengarah kepada kebahagiaan hakiki gitu. Nah, jiwa menyenangkan itulah yang perlu kita hidupkan ke anak-anak, supaya mereka melihat kehidupan juga sebagai sesuatu yang mereka akan bersemangat mengalaminya, dan mereka tahu bahwa mereka pulang kekal itu nanti rumah kita ada di surga, dan kita pulang ke surga nggak sendiri, bareng-bareng. Dan kompetensi sebagai orang tua juga udah Allah titipkan kepada semua kita gitu ya. Karena kita tahu bahwa alam, kita melihat alam tuh ingat Allah, melihat Al-Quran ingat Allah lagi, semuanya itu kita jahit untuk keseharian kita gitu. Jadi mereka tuh tahu bahwa iya ya, memang semuanya ini adalah tentang Allah. Dan yang menariknya, saat kita menumbuhkan fitrah keimanan anak-anak, yang ternyata duluan tumbuh adalah fitrah keimanan kita. Karena jujur yang aku alami saat Hanah juga mengangkat campaign ini, kita sadar banget yang kaku lisannya menyebut Allah itu aku, yang kaku melibatkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari itu juga aku. Jadi saat aku mau menularkan energi itu ke anak-anak, oh aku ternyata aku dulu yang harus sayang sama Allah, aku dulu yang harus cinta sama Allah, aku dulu yang harus kenal sama Rasulullah, aku dulu yang harus menganggap para sahabat itu sekeren itu. Nggak mungkin aku bisa bilang sama mereka sahabat tuh keren kalau aku nggak benar-benar mengimani kalimat itu gitu kan. Tapi di sisi lain memang nggak ada kata terlambat, karena Allah itu selalu perfect timing, semua itu tepat porsi, tepat waktu gitu, dan sangat indah. Jadi percayalah bahwa kita sebagai orang tua yang dikasih anak-anak satu, itu yang anak satu dengan anak kedua tuh sifatnya bisa jauh berbeda, tapi beneran deh Allah tuh udah kasih kompetensi kita untuk membersamai satu orang anak, dua orang anak, dan sebanyak 10 orang anak sekalipun itu kita mampu, karena Allah lah yang titipkan, dan Allah nggak mungkin salah titip gitu. Jadi intinya jangan khawatir, semangat, dan fokus ke menumbuhkan fitrah keimanan kita dulu, karena seiring dengan menumbuhkan fitrah keimanan kita juga akan membantu menumbuhkan fitrah keimanan di orang-orang sekitar kita, termasuk anak, termasuk suami, termasuk mertua, orang tua, dan termasuk kita semua yang ada di Zoom sesi hari ini gitu. Kira-kira segitu dulu dari aku. Kita lanjut ngobrol-ngobrol. Masya Allah, Mbak Yoma. Aduh, lega ya. Maksudnya ya Allah, ini tuh ilmunya tuh, ya Allah ya, butuh banget ya para calon ibu dan calon bapak milenial di sini ya, Masya Allah. Ini para anak muda Mbak Yoma yang hadir hari ini, dan ini bekal ini banget ya Mbak Yoma, bekal penting banget untuk menjadi orang tua ya, dan perjalanan spiritual ya menjadi orang tua ini ya, sebelum ke anak-anak
ya kita dulu gitu ya. Iya banget. Diri kita dulu, kemudian sebelum berkeluarga bahkan gitu ya, Allah tuh ngasih pesan ke kita gitu ya, bahwa ada pesan nih dari Allah untuk memperkenalkan sekitar kita gitu ya. Tadi ya Allah get banget ya, orang tua kita, bahkan mungkin dari kita ya gitu, mertua Iya kita banget. gitu ya, adik, Betul. kakak, Masya Allah. Iya. Luar Dan biasa. banyak mesti ini ya, jadi mikir Mbak Dinar kayak, iya juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa aku sahabatan dia sama, misalnya ya kan random nih, sahabatan sama si A, dikenalin Allah saat itu, sekarang ini begini, kan kondisi episode kehidupan kita kan berubah-ubah ya, nggak selalu begitu terus dinamis gitu. Nah itu pasti ada pesannya, kenapa sekarang, kenapa kemarin, kenapa besok. Jadi seru. Dan itu Allah nitip pesan buat memperkenalkan Allah lewat kita. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Berat-berat. Jadi kalau error aku suka gini Mbak Dina, apa nih, kan Mbak waktu itu kan lu yang bilang kalau begini-begini, coba apa yang gue bilang waktu itu lu bilangnya ke gue, karena suka lupa ya, manusia itu tempatnya lupa, astagfirullah. Bener-bener. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih jazakumullah khair Mbak Ilma atas ilmunya hari ini gitu ya. Nah, teman-teman pembelajar semua, nih para calon bapak, calon ibu gitu ya, dan peserta ahlan semua, silahkan yang mau bertanya gitu ya ke Mbak Ilma, kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai sore ini gitu ya. Masya Allah, ini udah ada banyak pertanyaan masuk. Mbak Dinar, aku boleh ini nggak? Coba ini teman-teman jawab ya, boleh nggak aku kasih pertanyaan untuk praktek jawab dengan tauhid ya? Ayo boleh nih di chat. Coba ya, silakan yang mau jawab langsung aja nih. Sorry. Bu, kenapa Bapak harus kerja? Coba. Tapi jawabnya harus pakai si tips tadi, jawab dengan tauhid berarti. Jadi harus diawali dengan kata Allah atau Rasulullah. Bebas, nggak ada benar salah, karena ini seni komunikasi ya. Jadi semakin lentur lisan kita, semakin baik. Silakan nih kakak-kakak semuanya. Kita Bu, kenapa cinta. Bapak harus bekerja? Jawabannya Allah dan Rasul dulu. Rasul. Coba Mbak, silakan Mbak Abe. Versi aku ya Mbak ya? Iya, boleh, bebas, silakan. Bismillah. Kan Allah sama Rasulnya, Rasul itu juga kerja loh nak, bukan leha-leha. Kita kan mau jadi pemimpin, masa kita nggak punya apa-apa sih gitu. Gitu aja lah. Coba bayangin Mbak Abe, kalau aku jawab begitu, ya, kira-kira kamu jadi makin sayang sama Allah nggak? Ini kita latihan ya, kita sambil ini mengasah gitu ya. Kira-kira aku bilang, kita tuh nggak bisa leha-leha, Rasulullah juga kerja gitu kan. Terus kita nggak punya apa-apa gitu. Kira-kira apa yang kamu rasain pas aku ngomong itu? Aduh, berat banget hidup gitu. Aduh, pengen goler-goler nih gitu ya. Enggak, serius, karena memang kenyataannya saat orang dewasa itu seringkali bicara itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Orang tua itu, ya orang dewasa itu sering ngomong itu karena itu yang dia pikirkan, tapi itu dia ucapkan untuk dirinya sendiri gitu. Nah sekarang kalau kita hadapin anak-anak dengan bahasa atau dengan kesederhanaan dalam berpikirnya gitu ya, dan kita mau fokus menumbuhkan cinta, berarti kita harus ngeluarin cinta kan, supaya mereka bisa menerima cinta. Kebayang nggak maksudnya? Kalau kita bilang bahwa beban yang keluar dari lisan kita, maka dia akan menerima beban itu juga gitu. Jadi sholat nih, bisa contoh tentang sholat nih. Kenapa sih kita harus sholat? Iya dong, nah itu sholat kan kita kan harus ini, harus gini. Nah orang dewasa tuh sering banget harus ini, harus nggak sih sebenarnya gitu loh. Padahal Allah kan kasih pilihan kan, nggak harus tuh. Kalau nggak sholat silahkan aja gitu kan. Berarti sebabnya kita sholat itu bukan karena harus sholat. Kita memilih secara sadar untuk sholat karena titik gitu. Sama juga dengan ini. Kenapa kita harus kerja? Kenapa Bapak harus kerja, Bu? Gitu. Terus jawab sesuatu yang pakai cinta, kira-kira gimana jadi? Ayo Mbak Abe, semangat. Teman-teman juga boleh ya. Gimana Mbak Abe? Jadi nggak diberhentiin ya, harus lanjut ya ke saya ya. Iya, lanjut. Ayo Mbak, bisa. Kayaknya rasa ditodong. Apalagi nggak punya pengalaman lagi. Nggak apa-apa, betul. Soalnya kan ya kerja kan memang melelahkan ya, nggak kerja tuh memang harus kerja gitu ya. Nah tapi bayangin deh kalau kan kita bisa aja nggak kerja. Nah sekarang kalau supaya sayang Allah, gimana ngomongnya supaya kerja itu gini aja deh. Iya kan? Gimana? Nah Allah tuh kan, Allah itu maha kaya, ngasih rezeki. Masa kita nggak mau ngambil?
gitu aja. Iya, boleh kan. Itu akhirnya konsep bahwa Allah itu memberikan sesuatu ke aku dan aku harus jemput, ya kan? Itu vibe-nya udah lebih positif tuh daripada sesuatu yang sifatnya beban banget gitu ya. Gitu. Ada yang mau coba lagi? Makasih Mbak Abe. Jadi tinggal jemput ya Mbak Abe ya sekarang ya. Iya, Jemput mudah gitu ya. Enggak berat. Pakai JNT. Jalannya banyak. Nah, Masya Allah ini mah banyak nih di kolom chat. Wah, luar biasa. Allah itu baik banget ngasih rezeki buat kita, tapi harus dicari caranya dengan Bapak kerja contohnya gitu. Iya, bisa betul. Karena kan dengan Bapak itu kerja, Bapak itu sebenarnya menunjukkan sayangnya kepada Allah kan, karena bertanggung jawab pada keluarga gitu. Jadi kalau seni mah nanti silahkan bebas lah gitu ya, tapi benar-benar kalau kita mau menumbuhkan cinta, kita harus keluarin pakai cinta gitu. Kalau kita keluarinnya beban, yang akan diterima orang lain juga energinya beban. Jadi segampang itu aja sebenarnya. Sementara orang dewasa bebannya banyak ya kan. Nah gimana caranya si orang dewasa ini memang melakukan, bayangin, aduh teman-teman, nggak juga cuman yang belum berkeluarga, yang sudah berkeluarga, yang udah punya anak, semuanya hal tuh banyak banget yang harus dikerjain dari pagi sampai malam gitu ya. Belum lagi checklist ibadah, belum lagi checklist kerjaan, belum lagi checklist harus silaturahim apa segala macam gitu, banyak banget. Tapi kalau semua itu kita anggap beban, betapa lelah banget bahu, lelah banget dada, sesek, kepala pusing dan lain-lain. Tapi kalau kita anggap itu sebagai kesempatan kita meraup pahala, kesempatan kita membagikan cinta, kesempatan kita untuk benar-benar bisa berkumpul bareng-bareng gitu ya, bisa bikin orang yang senang dan lain-lain, itu jadi lebih ringan kan di bahu gitu. Kalau sempat berarti Allah sempatkan, kalau nggak sempat berarti Allah menghendaki tidak sempat gitu. Semuanya jadi lebih ringan. Jadi kesuksesan juga letaknya bukan karena kita hebat, kegagalan pun letaknya bukan karena ya memang ringankan aja bahu kita. Semua itu dari Allah untuk Allah gitu. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ilma. Jadi ini semakin bertanya-tanya, kenapa ya Mbak Abe ditunjuk Mbak Ilma nih harus menjawab. Jadi ketahuan kan berbeban-beban ya, lelah-lelah. Masya Allah. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh. Ini banyak sekali Mbak Ilma yang udah masuk. Oh, Masya Allah. Nah, pertama, gimana nih yang paling banyak jempolnya dulu? Oh, semuanya sama ya. Apa pendapat Tenteh tentang Quran display? Katanya permainan yang dikaitkan dengan konsep-konsep Quran. Bolehkah diberi contoh permainan untuk anak 9 tahun? Gitu. Oh, oke. Bismillah ya. Aku izin share screen lagi dulu ya. Boleh. Oke. Ini antara lain untuk yang anak-anak yang di bawah 9 tahun kali ya. Jadi gimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu melalui banyak sekali macam permainan. Kita bisa arts and craft, bisa storytelling gitu ya, bisa role play, mereka bikin dari kardus, mereka baca buku cerita kemudian menceritakan ulang, mereka bikin maket dan lain-lain. Yang juga bisa teman-teman lakukan antara lain adalah bikin pojok yang menumbuhkan cinta. Ini bahkan orang dewasa yang belum punya anak pun silahkan lakukan ya, karena ini akan bikin setiap sholat kita lebih waras gitu ya. Kalau kita error di pojokan kita itu tuh, misalnya fakta-fakta tentang Rasulullah misalnya. Atau menulis surat kepada Rasulullah, aku mau ketemu. Terus kira-kira nih di kiri atas nih ada anak yang menulis, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku ingin sekali ajak Rasulullah makan kurma bersama. Ya, dan itu digambarkan dan dituliskan dan ditempel. Jadi kalau kita ada yang baca itu menjadi seperti ada koneksi gitu sama Rasulullah. Kemudian aku juga bikin di rumah ada dinding idolaku. Jadi ini tempelan-tempelan dari stick es krim bertuliskan nama sahabat. Yang boleh ditempel adalah sahabat yang sudah dikenal ceritanya gitu ya. Jadi mereka punya semangat gitu untuk ya kamu nambahin lebih banyak gitu kan. Kemudian kita bisa tulis surat di sebelah kanan, aku mau main perang-perangan sama Rasulullah dan para sahabat gitu ya, sebagai bentuk itu. Nah, terus kemudian ada fakta-fakta Rasulullah menjahit dan menambal pakaiannya sendiri, Rasulullah memperbaiki sepatunya sendiri, dan buah yang paling sering dimakan Rasulullah adalah kurma gitu. Fakta-fakta lain banyak sekali dan itu bisa kita tempel-tempel di dinding. Kemudian bisa juga berkegiatan fisik, role play di luar, main dan segala macam di alam gitu, untuk berkuda dan memanah dan main basket sekalipun ya, pokoknya semua macam olahraga itu bisa dikaitkan sama Allah dan Rasulnya. Letaknya di kegiatan itu silakan lakukan, tapi kemudian komunikasi atau bahasan setelahnya ya kita kaitkan. Ada juga ini kegiatan harian
ya mereka bisa menjahit baju sendiri, kaitkan dengan Rasulullah lagi. Mereka menyayangi tumbuhan karena tumbuhan itu berzikir gitu ya, dan kan seperti ada juga hadis yang mengatakan kalaulah ini adalah hari terakhir dan kita cuma punya 1 biji kurma, tanamlah biji kurma itu gitu. Jadi bahwa tanaman itu juga berzikir dan itu cara mereka beribadah kepada Allah. Jadi saat kita menyayangi tanaman maka mereka akan memberikan berkah juga buat rumah dan lain-lain gitu. Itu banyak sekali kegiatan yang sehari-hari istilahnya apa namanya, kegiatan yang aku lupa istilahnya, pokoknya masak, nyuci, membersihkan rumah, itu semua tuh kaitan dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian mainan seperti board game, terus ada bikin tebak-tebakan Quran, misalnya mencari kata, terus main catur gitu, karena sahabat-sahabat di era yang setelah itu, bukan sahabat maaf, orang-orang setelah itu kayak di zaman Muhammad Al-Fatih, mereka juga menggunakan catur sebagai salah satu cara menantang pikiran untuk berstrategi. Kita main ular tangga, ini Hana pernah bermain bersama Hana itu ular tangga tapi sifat-sifat Rasulullah. Kemudian ada mainan juga seperti 5 pilar, itu mempertajam pengetahuan Islami, pengetahuan tentang sejarah Islam. Ya, aku sangat merekomendasikan yang board game yang 5 pillars ini, itu ada di toko buku, kayaknya ada macam-macam. Itu bagus banget, jadi bisa bertebak-tebakan, bisa menambah referensi dan lain-lain. Kemudian ada juga puzzle-puzzle yang gambar-gambarnya Islami, ada juga mainan mungkin kita bisa beli di marketplace tentang market-market besar tapi Ka'bah misalnya atau Masjidil Haram gitu. Jadi gimana ya, sebagaimana kalau teman-teman tahu di luar sana ada film, ada tokoh yang lengkap, botol minumnya, tasnya, topinya, semua kaos, semua segala macam tontonan. Di sini pun kita ya mudah-mudahan akan lebih baik ke depannya. Aku terutama berusaha, ada nggak kaos sahabat, ada nggak topi sahabat, walaupun belang bonteng, walaupun semuanya misalnya dari merek berbeda-beda gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi satu potensi yang umat bisa lihat gitu, supaya kita lebih banyak lagi memproduksi barang-barang yang mengangkat kekerenannya Rasulullah dan para sahabat gitu, sehingga mereka akan melihat bahwa para sahabat itulah sebagai teladan. Dan mungkin kayak sejarawan muda kayak misalnya Bang Edgar Hamas misalnya, atau teman-teman yang dari Sirah Community gitu, banyak sekali mengangkat sejarah, juga seru banget. Jadi bisa untuk anak-anak ya di atas yang prebalik itu, yang sudah mengetahui apa namanya karakter-karakter yang fiksi gitu ya, bisa loh ternyata disambungkan dengan karakter-karakter di dalam Islam. Contoh misalnya ada Sonic misalnya yang kecepatannya tinggi, atau ada The Flash yang juga bisa cepat bergerak. Kita bisa cocokkan dengan cerita, oh Salamah bin Aqwa ada beneran loh sahabat Rasulullah yang juga punya kekerenan yang serupa gitu, sehingga kita gunakanlah angle mereka, apa yang mereka tahu di mainstream saat ini, tapi kita tetap menumbuhkan keteladanan kepada para sahabat tuh dengan cara ya sebisa mungkin seni komunikasi tadi itu gitu. Dan kita bisa pertemukan juga, tentu ajak mereka main dengan orang-orang atau teman-teman keluarga yang punya nilai-nilai yang sama, bahkan kegiatan seperti kita nih ada sempat bikin kegiatan di Jejak Langit itu membersihkan Kali Ciliwung, dan itu pun bisa kita kaitkan lagi dengan ketauhidan, kita bisa tumbuhkan lagi cinta mereka sama Allah dan Rasulnya, karena mereka melakukan itu, ingat yang pertama mindsetnya supaya disayang Allah gitu, kenal alam, kenal Allah, kenal sama teman-teman bareng-bareng tapi ingat Allah, itu selalu menjadi akar dari setiap keputusan atau kegiatan yang mereka ambil gitu. Ini kita pernah bantu membersihkan masjid juga, mungkin dalam liburan atau mengunjungi tempat, atau bahkan kita backpackering sendiri, pergi ke tempat-tempat, jangan cuma buat lihat keindahannya aja, tapi siapa tahu ada nilai-nilai sejarah yang terkait dengan sejarah Islam di Indonesia misalnya, atau bukan di luar negeri bahkan gitu. Jadi kunjungi masjid, ajak mereka untuk melihat, oh arsitek ini begini ya, keren ya, kalau kita bandingin sama waktu itu kita terakhir liburan misalnya di Jambi ada masjid begini ya gitu. Jadi pokoknya gimana ke caranya, kaitkan dan angkat itu terus gitu. Kira-kira itu kalau alam bisawab. Ya, Mbak Ilma katanya ya Allah sering-sering ya bikin inputan kayak gini ya. Jadi ini juga inputan baru mungkin ya untuk teman-teman ya gitu ya. Masya Allah. Mbak ada pertanyaan lagi nih ya, masih banyak. Nah, gimana tips buat orang tua biar konsisten? Kadang sekali konsisten ngajarin sesuai parenting Islami, di waktu lain enggak karena malas atau sibuk gitu Mbak. Andainya ada tips ya teman-teman, maka akan sangat ideal. Tapi sayangnya kehidupan ini
itu penuh dengan turun naik. Iman ini penuh dengan turun naik, pilihan kita kadang takwa, kadang fujur. Udah bulan Ramadan aja, setan-setan itu, iblis-iblis udah dirantai, itu aja kita masih berjuang gitu ya, melawan ego dan hawa nafsu sendiri. Jadi mungkin kalaulah ada satu hal yang biasanya jadi pengingat, itu seringkali teman-teman menyadari bahwa karena kita banyak interaksi dengan orang-orang di sekeliling kita, bahwa orang-orang di sekitar kita itu merupakan cerminan hubungan kita sama Allah gitu. Jadi saat sesuatu terjadi melalui orang lain atau ada hubungan kita dengan orang lain yang misalnya mengalami satu hal dan hal lain, langsung ingat Allah lagi. Untuk hal-hal kecil dialog sama Allah gitu. Kira-kira Allah mau ngomong apa sama aku? Kira-kira kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Sehingga kita akan merasa terus dituntun dan ditemani sama Allah supaya kita terus waras memilih pilihan-pilihan yang baik. Kelilingi diri kita dengan teman-teman yang bisa membawa kita ke jalan baik, karena belum tentu harus selalu kita yang di jalan baik. Kadang-kadang mereka yang di jalan baik dan kita di jalan error, bareng lagi. Jadi salah satu bentuk keistiqomahan yang sangat membantu aku selama ini adalah punya circle ring satu yang benar-benar terus mengingatkan untuk ada terus di jalan Allah gitu. Karena sebenarnya hidup kita ini bukan sia-sia ya. Allah nggak menciptakan kita karena kebetulan, ya, semua itu ada tujuannya. Nah, setiap manusia itu punya tujuan spesifik yang berbeda. Fokus cari tujuan spesifik kamu apa, karena setiap kita itu punya luka berbeda, punya pengalaman berbeda, punya rencana berbeda, dikasih Allah variabel keluarga berbeda, dikasih keadaan keuangan berbeda, tapi yang sama adalah waktu. Waktu itu Allah kasih kita semua sama, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, tapi Allah bersumpah atas nama waktu bahwa manusia itu berada dalam kerugian, dan itu adalah bentuk muhasabah yang paling dalam gitu ya, bahwa uang bisa beda-beda, kondisi bisa beda-beda, waktu hidup bisa beda-beda, ada yang zaman dulu, zaman sekarang, tapi Allah bilang dengan waktu yang ada silahkan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Masya Allah ya teman-teman, perfect timingnya ya Mbak Ilma ya. Masya ada Allah, ya, banget. Nah, ini Mbak Ilma, bagaimana apa pendapat jika mendidik anak hingga akil balik, namun bagaimana cara kita mengontrol agar mengetahui akidah anak tetap baik mengingat banyaknya fitnah akhir zaman? Nah, pengen katanya ini ya kita. Jika mendidik anak hingga akil balik, namun bagaimana caranya kita mengontrol agar mengetahui akidah anak tetap baik mengingat banyaknya fitnah akhir zaman? Gimana nih Mbak? Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tadi ingat ya, di sebelum akil balik, cinta, harap, takut, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat kita mendidik anak, setiap kita itu pengen punya anak soleh, nggak ada yang enggak. Kita yang udah kenal Allah, udah kenal Rasulullah, semua pasti ingin anak soleh, dan selalu lanjutannya adalah bawa aku ke surga ya nak, selalu gitu ya. Tapi sebagaimana Allah bilang juga di dalam Al-Quran bahwa suami, anak, harta benda semuanya itu bukan cuma menjadi rezeki saja, karena rezeki itu sifatnya netral ya, bisa membawa kita kepada kebaikan, bisa juga membawa keburukan. Maka ada sifat juga yang tersemat pada hal-hal tersebut, yaitu mereka itu semua adalah bisa jadi bentuk ujian gitu. Jadi dan kalau dalam menjalani kehidupan, intinya adalah hubungan kita sama Allah. Intinya itu. Jadi kita perlu sangat berfokus pada hubungan kita sama Allah, karena yang lain-lain, ya Allah tolong beresin ya Allah. Saat Umar ditunjuk menjadi pemimpin juga, dia bilang, ya Allah oke, saya menerima amanat ini, tapi ya Allah tolong urusin keluarga saya ya, tolong urusin semuanya, karena dia mesti mengangkat mandat yang lebih besar gitu. Jadi artinya fokuskan diri pada hubungan kita sama Allah, yang lain-lain itu menjadi kita menebarkan atau menebarkan cinta, menerangkan, memberikan cahaya gitu, mencahayakan semua yang di sekitar kita atas cerminan hubungan kita sama Allah. Itu aja yang difokusin. Jadi karena kita nggak bisa memastikan anak kita akan menjadi anak soleh. Yang jelas kita pasti mendoakan, kita pasti mendidik mereka dengan hal terbaik yang bisa kita lakukan dengan ilmu keterbatasan yang kita punya ya, dengan kewarasan yang kadang-kadang error juga saat mendampingi mereka. Itu semua tujuannya nggak bukan adalah supaya mereka jadi anak soleh. Tapi nggak ada yang bisa memastikan bahwa anak kita akan menjadi anak soleh, dan itu sepenuhnya ada haknya Allah gitu kan. Itu semua sudah masuk ke ranahnya Allah. Jadi kita fokus pada hal yang bisa kita kontrol, dan jangan pusing
penting di area yang tidak bisa kita kontrol. Dan ini nggak bisa di-emphasize lebih penting lagi, penting banget untuk fokus sama hal yang bisa kita kontrol aja. Perkataan orang, perbuatan orang, pemikiran orang, cuaca hari ini, itu adalah hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah yang bisa kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Dan pasti skopnya situ, apakah kita sayang sama diri sendiri atau enggak, bentuk kita sayang sama orang lain seperti apa, itu yang bisa kita kontrol. Sisanya, itu bukan area kita, lepaskan, serahkan kepada Allah, langkah ke langit, ya Allah, aku pusing, aku takut, aku khawatir, aku tak begini-begini, lempar ke Allah, sisanya Allah yang beresin. Fokus sama hubungan kita sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah Mbak Ilma, Masya Allah ya. Satu lagi nih Mbak, bentar. Mbak Ilma, izin bertanya, kalau kita belum punya anak, tapi melihat fenomena zaman sekarang, malah hadir rasa agak pesimis dan takut. Nih, bagaimana menyikapinya? Maksudnya pesimis takut mau punya anak atau iya kali ya? Iya, takut katanya kalau punya anak gimana? Soalnya kan zaman sekarang itu banyak ini ya Mbak, tantangannya nih. Insya Allah. Gimana nih Mbak, gimana menyikapinya nih? Ya, nggak akan mampu. Bunda-bunda nih. Tidak akan mampu seorang manusia itu untuk menjamin keselamatan anaknya di dunia ini, terutama di zaman yang fitnah ini yang sudah sangat terang benderang gitu ya, kita bisa lihat nyata ada aja ya era-era zalim saat ini. Tapi kita tidak akan mampu mendidik anak tanpa pertolongan Allah, dan itu menjadi mindset dalam jawab dengan tauhid kan. Nggak ada daya dan upaya selain karena pertolongan Allah. Kalau Allah titipkan anak, teman-teman, ya, dan yang mana berkeluarga itu merupakan sunnahnya Rasulullah, menikah itu sunnahnya Rasulullah, punya anak banyak itu membuat Rasulullah bangga, maka kita lakukan apa yang bikin Allah dan Rasulnya senang. Pertama itu. Yang kedua, kalau udah berusaha tapi belum dikasih keturunan sama Allah, maka itu mungkin episode terbaik yang menurut Allah kita perlu melakukan hal lain. Contoh, anak itu bukan hanya anak biologis, tapi ada juga anak ideologis. Kita bisa melakukan hal-hal, bisa berdakwah, bisa melakukan menginspirasi orang dengan banyak cara gitu. Tapi kalau Allah menghendaki, yang mana kita juga inginkan ya, Allah menghendaki kita dikasih keturunan atau amanah, itu sudah pasti perfect timing dan sepaket sama semua kompetensi kita dalam membersamai dan mendidik anak-anak itu. Nggak mungkin Allah ninggalin kita. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin Allah lebih sayang sama anak kita daripada kita sayang sama anak kita, dan Allah itu nggak mungkin mengeluarkan mereka ke dunia ini dalam kondisi Allah nggak sudah jamin semuanya supaya anak ini bisa tumbuh gitu kan. Jadi Allah kasihnya ke orang tua yang mana itu sudah by design, sudah by udah rencananya Allah. Yang Allah mau lihat adalah seberapa besar effort kita dalam menumbuhkan si ketauhidan tadi. Karena ibaratnya nih, anak yang hidup atau tumbuh di keluarga yang sangat tidak kondusif sekalipun, itu tidak putus dari rahmat Allah kan, karena fitrah keimanan itu sesuatu yang sudah Allah install di dalam diri semua orang. Fitrah jasmani di dalam diri semua orang, fitrah belajar bernalar itu di dalam diri semua orang. Semua ibu-ibu pada mungkin dulu masanya ada malas sekolah, nggak ngerti pelajaran matematika, tapi begitu udah jadi ibu-ibu, aduh pengen bikin kue deh, aduh pengen masak semur deh, pasti nyari resep. Dan itu adalah bagian dari fitrah belajarnya manusia gitu, pasti. Jadi misalnya bapak-bapak, aduh mau pengen belajar nih, ternyata riba tuh begini-begitu ya, itu kan kita belajar, gue harus cari nih, harus riset nih. Nah itu bagian dari fitrah belajar yang udah Allah install dalam diri manusia. Jadi Allah itu maha adilnya Allah, maha sunatullah Allah yang begitu menyeluruh, itu untuk manusia bisa selamat menumbuhkan ketauhidan itu nggak cuma satu variabelnya, ada banyak sekali. Sumpahnya kita waktu di alam ruh, kemudian fitrah kita, kemampuan kita untuk menyerap banyak ilmu, rezeki-rezeki yang Allah kasih di sekeliling kita, itu semuanya untuk mendukung itu. Jadi kalau pertanyaannya pesimis atau enggak, pertama saat misalnya kita pesimis berarti kita perlu fokus hubungan kita sama Allah lagi, tumbuhkan cinta. Yang kedua, kalau memang sudah waktunya, maka sudah waktunya dan itu sepaket sama kompetensinya. Jadi jangan khawatir, pokoknya nggak mungkin Allah tuh zalim dan salah menitipkan amanah, insya Allah. Masya Allah, sepaket ya sama kompetensi, itu perfect timing, Masya Allah. Mbak, gimana nih kalau misalnya kita punya adiknya udah masuk SMP, nah terus apakah telat ya untuk menanamkan tauhid gitu? Jadi ada ini sedikit curhat katanya, dia tidak takut meninggalkan sholat gitu ya, konsep tidak jadi
menanamkan konsep tidak membuat Rasulullah bangga dan lain-lain. Itu bagaimana penanganannya. Semoga Allah jaga Mbak dan keluarga. Oh, amin ya Allah. Dan menjaga juga adiknya Mbak itu ya yang bertanya. Insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi fitrah keimanan itu ada di diri adiknya Mbak itu juga, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, memang lebih sulit untuk menumbuhkan hal-hal tadi ke anak-anak yang sudah lebih tua usianya, karena golden age yang tadi itu sudah dilalui. Tapi kalau ditanya ada nggak caranya mengusahakan itu masih tetap tumbuh, tentu ada, karena balik lagi nggak ada kata terlambat. Kenapa kita baru tahu sekarang? Kenapa si adiknya itu berkembang seperti itu? Itu juga semua bagian dari skenario-nya Allah. Jadi tapi secara urutan tetap cinta, harap, takut. Tetap dulu iman dulu, belajar bernalar, kemudian bakat dan kepemimpinan. Urutannya golden age-nya tetap seperti itu. Jadi kita harus tetap mulai dari fitrah keimanan dan tetap mulai dari kita memuhasabah hubungan kita sama Allah dulu. Tetap mulainya dari kita menumbuhkan sayang dan cinta sama Allah dulu, dan minta sebanyak-banyaknya sama Allah, ya Allah tolong jagain adik aku, tolong jagain adik aku, karena aku sekarang udah belajar dan aku juga pengen dia belajar, tapi kita nggak mau jadi orang yang nyebelin. Teman-teman, nggak banget loh buat kita menjadi kakak yang menyebalkan, atau menjadi ibu yang menyebalkan, atau menjadi istri yang menyebalkan gitu. Saat kita ingin orang-orang di sekitar kita tuh kenal dan sayang sama Allah. Kebayang nggak? Kita menjadi wakilnya Allah di bumi, tapi cara kita menyampaikannya adalah dengan nyebelin. Itu kan nggak akan berhasil gitu ya nggak. Misalnya kita mau ngasih tahu, nah ini kamu tuh ini dong, kamu tuh nggak ini, aduh nyebelin gitu kan. Nah gimana caranya kita menjadi teladan, kita fokus kita aja menumbuhkan cinta sama Allah, kemudian baca buku yang seru, misalnya aduh seru ya, baca apa sih Ama kok ini gitu, nggak berhenti baca bukunya. Enggak, ini sebentar, ini seru banget. Aku nggak langsung jawab, aku cuma bilang ini seru banget. Itu yang mau aku sampaikan adalah kesan yang aku punya terhadap buku itu seru banget. Nanti belakangan baru dia tahu tentang apa sih bukunya, coba lihat judulnya. Nah terus dia baca nih, misalnya judulnya apa, tentang sahabat gitu. Oh gitu, emang keren dia, iya keren gitu. Nah jadi sebenarnya kita bukan mengejar goalnya ya, bukan kita harus gimana ya supaya dia ini, fokusnya bukan supaya dia titik-titik. Karena itu ranahnya Allah untuk menjadikan hasil dari sebuah proses. Tapi fokus kita adalah di prosesnya, gimana caranya dengan kita menjadi diri sendiri itu menumbuhkan cinta kita mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang sudah belajar, sudah ngaji, sudah terlihat lebih soleh gitu ya, tapi justru perbuatan kita seperti malah judging orang lain, malah kasar kepada orang lain, atau keras kepada orang lain. Bukan. Karena salah satu quotes yang pernah aku baca dan aku suka banget, nih aku tulis juga di tempat sholat, adalah be the Muslim you want to meet. Kita ingin bertemu dengan seorang Muslim yang memang merepresentasikan Islam gitu kan. Bagaimana Muslim yang baik itu sebenarnya berkepribadian, berperilaku dan seterusnya gitu. Jadi pokoknya intinya fokus sama, pertama doa ya, niat sama Allah, doa, minta tolong sama Allah. Yang kedua kita fokus sama diri sendiri dan memperlihatkan sikap yang baik sebagai Muslim yang baik. Dan yang ketiga tentunya saat dia bertanya, kita bisa siap menjawab. Saat dia membutuhkan seseorang dalam hal yang kaitannya dengan dia mau bertanya tentang Islam, kita ada. Dan itu bukan cuma untuk adik, tapi buat semua teman-teman. Pasti banyak deh teman-teman yang diam aja, santai-santai, nanti kalau dia pengen nanya sesuatu, dia ke kita. Wah, itu seneng banget. Ya kan? Seneng banget rasanya. Gue ada buat lo kalau lo butuh tanya apapun, insya Allah gitu. Kita belajar bareng. Itu attitude yang sangat menyenangkan, insya Allah. Masya Allah, barakallah Mbak Ilma, alhamdulillah ya. Teman-teman, mohon maaf nih yang pertanyaannya belum bisa dibacakan, insya Allah lain waktu diundang lagi Mbak Ilmanya di Ahlan. Barakallah. Mbak Ilma, alhamdulillah nih kita sudah sampai di 17.23. Mbak Ilma, pesan-pesan dong Mbak Ilma buat kita nih para calon ayah dan ibu milenial yang akan membersamai anak-anak di rumah gitu ya. Dan jadi pesan gitu ya untuk memperkenalkan Allah di rumah. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi yang perlu disadari adalah bahwa hidup ini sejatinya adalah centang kita dan Allah. Ya, yang lain-lain itu ibaratnya pemanis. Hal-hal yang Allah jadikan di hidup kita sebagai wasilah menjadi pengingat, sebagai wasilah kita bersama menuju Allah, sebagai wasilah kita mungkin untuk justru menuangkan ilmu dan berdakwah, meraup pahala dan lain sebagainya. Jadi fokuskan bahwa segala sesuatu
hubungan yang kita punya, hubungan kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai tetangga, kita sebagai suami atau istri, kita sebagai warga negara, kita sebagai pembeli di saat kita ke toko, pengguna jalan raya saat kita di jalan raya, semua itu adalah hubungan-hubungan hablum minan nas yang merupakan cerminan dari hablum minallah kita. Jadi kita fokuskan diri hubungan sama Allah, tumbuhkan rasa sayang dan cinta kita sama Allah supaya Allah mampukan kita untuk menyebarkan sayang dan menyebarkan cinta kepada orang lain, karena biar gimana pun Islam itu hadir untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan semua bentuk keseharian kita adalah bentuk ibadah. Jadi murnikan ibadah kita emang hanya untuk Allah, kegagalan itu juga adalah seizin Allah, keberhasilan itu juga bukan karena kehebatan kita tapi karena Allah juga. Jadi itulah kebahagiaan sejati, karena Islam itu sebetulnya adalah jalan untuk bahagia, jalan untuk benar-benar menemukan kebahagiaan yang hakiki gitu. Jadi temukan itu, pelajari diri sendiri, kenal sama Allah, kenal sama diri, kenal sama alam, itu merupakan hal yang emang Allah inginkan dari kita, supaya kelak kita pulang menuju Allah, bisa cerita banyak sama Allah, bisa bikin bangga Rasulullah, bisa bertemu Rasulullah di Telaga Kausar, dan insya Allah surga itu luas sekali, kita nggak ke surga sendiri teman-teman. Mungkin kalau aku nggak ada nanti di sana, tolong dicari. Semua yang baik hari ini itu asalnya dari Allah, dan semua yang salah itu asalnya dari aku. Semoga Allah ampuni kita semua. Allah sampaikan kita penuh bulan puasa dengan akhirnya nanti bisa diberikan ampunan gitu ya. Allah berikan kita Lailatul Qadar, Allah berikan kita setahun ke depan semua rencana-rencana yang terbaik menurut Allah untuk kita, dan Allah berikan kita kelegaan dada untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu aja. Sikumulasi kita ke Allah. Jazakumullah khair Mbak Ilma atas ilmunya. Oh iya, ini ada request nih, pengen dong forum lanjutan bareng Mbak Ilma. Masya Allah, insya Allah ya. Insya Allah baik. Terima kasih banyak Mbak Ilma atas ilmunya. Hatur nuhun, semoga Allah memberikan perlindungan dan rahmat serta kasih sayangnya untuk Mbak Ilma dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah Mbak Ilma, izin foto bareng dulu ya. Ya boleh. Kak Kia udah siap Kak Kia? Siap Teh. Alhamdulillah. Oke, silakan. Berikan senyuman terbaiknya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, ada Aca, ada Nabila, barakallah. Mbak Dinar, makasih udah diundang teman-teman. Sukses ahlan Ramadannya, Masya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Makasih juga, ini ada teman-teman, ini ada kepala yayasannya Mbak, ada kepala sekolahnya Siapa? juga, Mbak nih, Mir, Masya Allah ini. ya. Ya nih ada Kang Faisal, ada Kang Rauf. Ini halo Mbak Ilma, makasih udah sharing di ahlan. Sama-sama Mas Faisal. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Iya, ya Allah, semoga lancar dan berkah hanahnya. Aduh, amin ya Allah. Teman-teman hadir ya di Festival Jawab dengan Tauhid minggu depan, insya Allah. Semoga Allah ridho. Amin. Amin, amin. Kak Ilma. Salam kenal, Mas Rauf. Iya, ada anak-anak. Ya, halo Abang. Ya, Abang. Sama Main Alia lagi. Kita Kebun Hanif ya. Iya, insya Allah. Aca udah siap menampung. Siap. Atur nuhun Mbak Ilma, barangkali Mbak Ilma ada kegiatan lain boleh menyalakan Zoom-nya. Atur nuhun pisan. Jazakumullah khairan kasiron. Pamit ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Abang. Dadah. Waalaikumsalam. Ya teman-teman semua, terima kasih banyak sudah hadir di ahlan sore ini gitu ya, barakallah. Dan Allah tidak akan tidak akan salah ya teman-teman ya menghadirkan teman-teman hadir di sini gitu ya. Silahkan kembali ke rumahnya gitu ya, kemudian menjadi rahmatan lil alamin di rumah masing-masing gitu ya. Jadi memaksimalkan peran sebagai anak gitu ya, sebagai kakak, sebagai adik gitu ya, sebagai teman, bahkan itu sudah ada pesannya dari Allah, Masya Allah. Nah teman-teman, ini ada challenge nih dari Ahlan Ramadan. Yuk berkarya bareng Ahlan gitu ya, step by step menulis buku Ahlan Ramadan. Pertama nih syaratnya hadir dan menyimak kajiannya, kemudian menulis cerita ala kamu gitu ya, kemudian upload di link ini, silakan di copy, kemudian deadline-nya H+3 setiap harinya, kemudian nanti tulisan yang terpilih akan diumumkan lewat PC dan di story Instagram Ahlan Ramadan.id atau sesi kelas Ahlan maksimal H+7 setelah pengiriman naskah nih ya.
teman-teman yang sudah menulis resume silahkan dikembangkan menjadi aliran rasa gitu ya. Kemudian teman-teman, ini juga ada tawaran, Masya Allah, tawaran mengkekalkan harta gitu ya. Siapa yang hartanya mau kekal, maka berwakaflah gitu ya. Wakaf rumah taklim ababil, silakan teman-teman di capture juga, ini ada nomor rekeningnya, kemudian konfirmasi ke Teh Natia jika sudah transfer. Oh iya, yang teman-teman yang mau bikin resume, silakan mention Teh Ilmadina, @ilmadina ya. Gitu, sekalian ya. Jadi @ahlanramadan.id, @ilmadina juga. Masya Allah. Barakallah, jazakillah khair kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan sore hari ini. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar seikhlas-ikhlasnya, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah Alhamdulillah kehadiran bagi Allah Subhanallah Suci Allah